Mungkin kita mulai saja ya, karena mengingat waktu juga sudah lebih dari 9 menit. Biar mempersingkat waktu, kita mulai saja, karena juga nanti katanya ada pembekalan dari KKL ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah mau KKL juga ya ternyata ya. Kita juga sama, juga ada KKL juga, tetapi di wilayah masing-masing ya. Nggak tahu teman-teman mungkin nanti berbeda. Oke, langsung saja. Kalau untuk sementara ini Pak Pur tidak bisa bergabung di sini karena memang masih ikut ada KKL, mungkin pembekalan. Jadi nanti untuk deadline laporan terkait tugas hari ini mungkin lebih baik ditanyakan saja, alangkah lebih baiknya ditanyakan saja kepada Pak Pur deadline-nya kapan. Kalau apa yang dikumpulkan tentu laporan dan video seperti biasa ya, disepejar nanti. Untuk deadline-nya silakan ditanyakan Pak Pur. Oke, yang berikut kemarin kita sudah di materi mengenai interpretasi tutupan lahan. Nah, sekarang kita NDVI. Apa itu yang dimaksud NDVI? Yakni Normalized Different Vegetation Index atau pemisahan vegetasi menggunakan indeks NDVI itu yang dinormalisasikan. Ini kelas ini ada 22 orang yang bergabung ya. Saya lanjut. Nah, perhitungan pada sebuah citra yang digunakan untuk mengetahui tingkat kehijauan pada suatu lahan sebagai awal dari klasifikasi daerah vegetasi. Jadi, indeks vegetasi atau NDVI itu adalah indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman nah, dengan band merah dan band NIR atau Near Infrared Radiation yang telah lama digunakan. Nah, ini sebagai indikator keberadaan dan kondisi vegetasi di suatu wilayah. Indeks vegetasi sendiri dapat secara efektif digunakan untuk pemetaan ada misalnya seperti kekeringan, kemudian pegunungan atau desertifikasi, dan penggundulan hutan. Kalau untuk nilai NDVI itu dapat kita peroleh dengan membandingkan data near infrared atau NIR ya dan red. Sedangkan NDVI adalah nilai Normalized Difference Vegetation Index atau NIR adalah band 5 Citra Lancet 8, sedangkan red adalah band 4 dan Citra Lancet 8. Nah, kalau di dalam sebuah penelitian biasanya menggunakan teknik analisis dari sistem formasi geografis dengan menentukan nilai kerapatan tajuk vegetasi menggunakan hasil dari perhitungan NDVI. Nah, kemudian nilai tersebut dari kelas NDVI tersebut diklasifikasi ulang atau reclass namanya. Nah, menjadi beberapa kelas, biasanya 3 kelas yaitu kerapatan, sedang, kerapatannya itu bisa jarang, sedang, dan rapat. Kenapa kita kemarin mempraktekkan koreksi radiometrik? Nah, karena ini diperlukan dengan dua alasan, yaitu untuk memperbaiki kualitas visual citra sekaligus memperbaiki nilai-nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. Nah, metode ini dapat kita gunakan dengan Citra Lancet 8. Kemarin kita sudah mencoba download di USGS ya. Nah, sedangkan kalau kita untuk mengetahui indeks vegetasi sendiri ini, teman-teman juga bisa mengakses pengoperasiannya ini menggunakan Google App Engine. Nah, di situ nanti masukkan indeks NDVI, pilih Lancet 8, kemudian di save. Itu bisa. Tetapi pada praktek ini nanti kita sudah tidak di situ lagi ya, karena bisa juga menggunakan langsung Citra Lancet 8. Penghitungan NDVI sendiri didasarkan pada prinsip bahwa tanaman hijau itu tumbuh secara sangat efektif dengan menyerap radiasi di daerah spektrum cahaya yang tampak. Sementara itu, tanaman hijau kan memantulkan radiasi dari daerah inframerah yang dekat. Nah, konsep pola spektral seperti ini itu berdasarkan prinsip menggunakan yakni hanya citra band merah. Nah, contohnya ini
NDVI sama dengan dalam kurung NIR strip red tutup kurung garing buka kurung NIR plus red tutup kurung. NIR itu artinya radiasi. Ini sebuah rumus ya yang akan biasa digunakan untuk interpretasi vegetasi. Nah, radiasi NIR itu radiasi inframerah, sedangkan nilai NDVI adalah ini berkisar min 1 sampai dengan 1. Nah, sebelum adanya teknologi drone berkembang, citra NDVI itu dapat diperoleh melalui satelit atau pesawat udara. Tetapi untuk mendapatkan peta NDVI tersebut memakan waktu yang cukup lama dan mahal, dan juga artinya tidak efisien ya. Dengan perkembangan teknologi drone dan kamera saat ini, itu untuk memperoleh citra NDVI menjadi lebih mudah dan cepat dan juga murah. Sedangkan R ya, kalau ke rumus yang kembali lagi ke rumus ya, untuk NIR tadi nilai spektral saluran NIR infrared, sedangkan rednya adalah nilai spektral saluran rednya. Kalau kita bicara mengenai vegetasi tentu mungkin sudah tahu semua teman-teman. Ini merupakan tumbuhan atau tanaman yang biasanya tampak dari ketinggian itu memunculkan warna hijau ya. Nah, peran penting dari vegetasi yakni mengendalikan oksigen, erosi, iklim, serta perlindungan dan radiasi matahari. Kalau indeks vegetasi adalah satu parameter yang digunakan untuk menganalisa keadaan vegetasi dari suatu wilayah yang memiliki berbagai macam algoritma. Nah, selain teknik NDVI, ada sebuah metode, yaitu segmentasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi kerapatan suatu wilayah dengan cara seperti apa ya, membentuk warna, tekstur, dan batasan areanya. Nah, berdasarkan konsep segmentasi, untuk mendapatkan hasil segmentasi dengan menggunakan algoritma multi resolusi, segmentasi tergantung dari 3 parameter apa saja, yakni skala, bentuk, dan kekompakannya. Nah, kalau kita kemarin sudah mengakses di USGS, nah kalau NDVI ini teman-teman bisa kita kemarin menggunakan bukan Earth Engine ya, tetapi langsung di USGS. Nah, kerapatan vegetasi adalah satu aspek yang mempengaruhi karakteristik vegetasi dalam citra. Sedangkan indeks vegetasi itu merupakan suatu algoritma yang ditetapkan terhadap citra. Nah, biasanya pada citra multi saluran untuk menunjukkan aspek kerapatan vegetasi ataupun aspek lain yang berkaitan dengan kerapatan vegetasi dalam satu wilayah. Nah, kemudian pada saat terbagi di masing-masing kelompok itu akan terbentuk sebuah nilai piksel dan berbeda-beda. Misalnya, piksel dari hutan pinus itu rata-ratanya 0 sekian sekian sekian. Sedangkan akasia mempunyai nilai piksel sekian dan sekian. Nah, nanti biasanya dalam sebuah penelitian itu pula, ini yang menjadi sebuah kesimpulan dari hasil dari penelitian itu. Piksel yang paling rendah atau piksel yang paling tinggi, itu yang biasanya rata-ratanya. Oke, seperti itu penjelasan secara singkat teman-teman mengenai vegetasi dan NDVI. Yang berikutnya nanti ini akan seperti biasa akan saya berikan sebuah video tutorial bagaimana melakukan interpretasi vegetasi dengan indeks NDVI. Nah, nanti laporannya silakan tanya ke Pak Pur, deadline-nya kapan, dan sistemnya seperti biasa ya, diupload di Sipejar berupa video dan laporan tertulis ya, atau diketik nanti. Oke, langsung saja saya akan bagikan video tutorialnya, dan nanti juga akan saya bagikan link dari video ini ya.
Masih ada yang beberapa yang baru masuk. Nah, ini ya. Biar tidak mengganggu, saya kembalikan ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk langkah-langkahnya di dalam video ini sudah ada. Salah satunya adalah masukkan citra yang sudah ada di layar, sudah di layer stacking. Tapi kalau belum, ini juga boleh langsung tanpa layer stacking ya. Yang pertama ini untuk hutan. Mohon maaf, yang pertama air, kedua hutan, tiga pemukiman, yang keempat lahan terbuka. Nah, untuk air ini diberikan warna di sini merah. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua hutan. Nah, hutan nanti ini akan diberi warna yang berbeda agar mudah kita membedakan atau memetakan. Nah, untuk air di sini memang diberikan warna merah. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini diberikan untuk hutan di sini awalnya merah, oh ternyata air di sini diberikan warna biru. Kemudian load band dengan urutan band 543. Ketiga, lakukan klasifikasi membangun ROI terlebih dahulu atau bisa disebut training sample. Kemudian training sampelnya itu sebanyak kebutuhan dan sehingga mewakili objek di citra yang teman-teman memang di apa namanya yang dikelola ya citranya. Nah, ini dengan warna yang berbeda-beda. Air ini warna blue, biru, kemudian hutan ini dibuat warna merah.
Sedangkan pemukiman hijau dan lahan terbuka dibuat warna kuning. Nah, ini di poin kelima, maksudnya ini objek ya. Ganti warna objek sesuai kepekaan yang kita butuhkan. Maksudnya adalah objek ini. Nah, kemudian penerapan hasil training sampel ke dalam klasifikasi supervisor melalui menu klasifikasi. Sebenarnya untuk langkah-langkahnya sudah ada di pojok ya, di videonya. Nah, nanti juga akan saya kirimkan linknya ke grup atau ke perwakilan kelas.
Sudah kelihatan ya. Nah, hasilnya sudah dapat terlihat, kemudian kita bisa meload ke new bind atau bind baru untuk dikonversikan ke data raster. Korek, nah ada itu. Nah, yang di sini jelas ya, kalau selesai file tersebut atau file vektor itu bisa dibuka di ArcGIS. Nah, kalaupun tidak bisa menggunakan software GIS lainnya seperti Envy atau ArcMap. Nah, jadi sih seperti itu teman-teman. Kurang lebih langkah-langkahnya yang seperti itu ya. Dan ini nanti akan saya bagikan pula linknya untuk teman-teman bagaimana mempraktekkan di rumah dan membuat laporannya nanti. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya berikan di hari ini, karena memang juga teman-teman ada persiapan KKL, yakni pembekalan KKL. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan baik dari penyiapan materi maupun video-video tutorialnya. Tapi saya mohon nanti juga laporannya untuk deadline-nya silakan tanyakan saja ke Pak Pur ya, kapan. Nah, saya hanya ditugaskan untuk mengoreksi nanti terkait tugas yang dikumpulkan oleh teman-teman. Dari itu mungkin lebih baik saya tutup saja, dan semoga KKL-nya nanti lancar, tidak ada hambatan, dan semoga teman-teman semuanya sukses menjalankan KKL-nya, walaupun nanti sistemnya mungkin seperti kita juga. Itu dulu ya teman-teman dari saya.
cukup singkat perkuliahan di hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Apa iki mutun iki lali-lali.